Halo semuanya, kami dari kelompok 7 Jonasal, saya Brian Ten dengan NIM akhir 096. Saya Made Ajareva Samitra dengan NIM 181 dan di sini kami bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hingga penutupan nantinya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil paper argumentatif kita dengan judul Artificial Intelligence dalam Diagnosis Medis, di mana ini merupakan inovasi teknologi sebagai peluang, akurasi, dan efisiensi klinis. Dan berikut adalah anggota Jonasal yang akan mempresentasikan paper argumentatif hari ini. Nah, presentasi kali ini akan dibuka dengan bagian pendahuluan yang akan dibawakan oleh Moni, Rachel, Dea, dan juga Dania. Baik, perkenalkan saya Nikomang Enika Sri Kemuning akan memaparkan terkait dengan latar belakang paper argumentatif bersama dengan satu teman saya. Kemajuan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan atau AI, telah membawa perubahan signifikan di bidang kesehatan. AI menjadi salah satu tren utama dalam revolusi industri 5.0 karena mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi pelayanan medis. Hal ini sejalan dengan teori determinisme teknologi yang menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan kinerja manusia dan kualitas layanan. Namun, meskipun potensinya besar, penerapan AI di bidang kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga medis, metode diagnostik, infrastruktur, biaya implementasi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, dokter juga menghadapi stres kerja tinggi dan keterbatasan waktu yang memengaruhi akurasi diagnosis dan pada akhirnya berdampak pada kondisi pasien. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi sudah tersedia, pemanfaatannya masih belum merata di seluruh pelayanan kesehatan. Halo, perkenalkan nama saya Crystal Rachel Desyakinaya, izin melengkapi dan menambahkan Moni. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia kesehatan adalah terkait proses diagnosis penyakit. Keterlambatan dalam diagnosis dan hasil yang tidak akurat dapat berakibat buruk, terutama pada kasus penyakit yang kronis dan juga kritis. Kondisi ini semakin umum terjadi di era modern, di mana layanan kesehatan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi dan kompleksitas penyakit. Oleh karena itu, solusi inovatif diperlukan untuk membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis medis. Pemanfaatan AI telah muncul sebagai salah satu solusi utama untuk mengatasi masalah yang telah dijelaskan di atas tadi. Penggunaan AI dengan tepat dapat berpotensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus membuka kesempatan baru dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit. Mengingat manfaat yang telah disebutkan, penelitian tentang penggunaan AI dalam diagnosis penyakit atau dalam medis sangat penting dan perlu dilanjutkan. Perkenalkan, saya Alzarenisa Pramesti. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang mungkin terjadi adalah: pertama, apa metode AI yang dapat mengoptimalkan proses diagnosis dan dapat membantu tenaga kesehatan membuat keputusan klinis yang lebih bijak dalam dunia medis? Kedua, bagaimanakah AI dapat membantu proses diagnosis medis yang lebih adaptif dan berbasis data sambil meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan klinis? Yang ketiga, apa tantangan yang mungkin muncul saat AI diaplikasikan dalam dunia medis dan bagaimana solusinya sehingga AI dapat dimaksimalkan? Adapun tujuan dari penelitian ini yakni: pertama, menjelaskan metode AI untuk mengoptimalkan proses diagnosis medis dan membantu pengambilan keputusan klinis yang lebih bijak oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, menguraikan bagaimana inovasi AI dapat memperkuat diagnosis medis berbasis data dan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kualitas layanan klinis. Yang ketiga, menjelaskan tantangan pengaplikasian AI dalam dunia medis dan memberikan rekomendasi strategis untuk memanfaatkannya secara maksimal. Perkenalkan, nama saya Niputu Jania Maheswari. Penulisan ini memiliki beberapa manfaat yang penting. Pertama, menambah wawasan dan literatur bagi pembaca mengenai penerapan Artificial Intelligence atau AI dalam proses diagnosis medis di sektor kesehatan. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan pembaca dapat melihat bagaimana teknologi modern mampu membantu dokter dalam menganalisis data yang kompleks sehingga menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kedua, tulisan ini juga dapat dijadikan sebagai referensi baik bagi individu maupun kelompok untuk memahami secara lebih mendalam peluang, tantangan, serta dampak dari pemanfaatan AI. Hal ini mencakup bagaimana AI dapat meningkatkan akurasi diagnosis dan mempercepat pelayanan klinis. Terakhir, penulisan ini mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa penggunaan AI bukanlah ancaman bagi tenaga kesehatan, melainkan peluang besar bagi inovasi yang meningkatkan kualitas pelayanan medis. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pembahasan yang akan dibawakan oleh Tata
Gita, Aca, Daisin, dan Naren. Dan di sesi pembahasan ini kita akan membahas dan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence dalam dunia medis, peran AI dalam diagnosis medis, peluang inovasi teknologi, tantangan implementasi AI dalam medis, dan yang terakhir AI sebagai perspektif klinis dan humanistik. Pembahasan akan dimulai dengan pembahasan mengenai materi Artificial Intelligence dalam dunia medis. Perkenalkan, saya Putu Ingita Pratnyasari. Artificial Intelligence atau AI kini semakin dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Meskipun praktik medis masih banyak dilakukan secara tatap muka, AI berperan penting dalam mempercepat proses diagnosis. AI dapat mengevaluasi riwayat medis, hasil tes, dan gejala pasien secara menyeluruh untuk membantu menentukan penyebab penyakit, tingkat keparahan, serta rencana pengobatan yang tepat. Kemampuan AI dalam menganalisis data seperti EKG, EMG, EHR, dan informasi geografis membantu tenaga medis mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. AI sendiri memiliki dua komponen utama, yaitu machine learning untuk menganalisis data terstruktur dan natural language processing untuk memahami data tidak terstruktur. Selama 2-3 tahun terakhir, metode dan algoritma AI telah berkembang pesat dan berhasil diterapkan dalam menganalisis berbagai penyakit seperti kanker, gangguan syaraf, dan kardiovaskular. AI juga terdiri dari beberapa tipe seperti NLP, expert system, vision, speech, planning, hingga robotics. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran AI dalam diagnosis medis. Baik, perkenalkan nama saya Gita Epina Tambunan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bukti pendukung penggunaan Artificial Intelligence dalam diagnosis medis. Artificial Intelligence bekerja secara otomatis, konsisten, dan juga objektif. Dengan kemampuan ini, AI dapat membantu tenaga medis mengurangi risiko kesalahan diagnosis akibat faktor manusia sekaligus mempercepat proses analisis medis. Bukti ilmiah ditunjukkan dalam penelitian Yao dan rekan-rekan tahun 2022. Dalam penelitian tersebut, algoritma K-Nearest Network dan juga Renoforest mencapai akurasi hingga 100% pada data internal, sedangkan pada Decision Tree mencapai sekitar 95%. Namun ketika diuji penggunaan data eksternal, akurasi ketiga algoritma tersebut menurun hanya sekitar 54 hingga 57%. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kecepatan dan juga akurasi diagnosis, tetap memerlukan validasi yang lebih luas serta pengawasan dari tenaga medis agar hasilnya benar-benar optimal. Perkenalkan, nama saya Anastasia Stefani Jeniel Manopo. Pada hasil uji validasi internal menunjukkan akurasi model AI seperti KNN dan Random Forest, di mana berasa nyata bahwa AI mampu mengenali pola medis dengan presisi yang sangat tinggi ketika diuji dengan data yang serupa dengan data pada pelatihan. Berikut poin-poin penting dari upaya regulasi pemanfaatan AI dalam layanan kesehatan. Yang pertama, performa internal yang nyaris tanpa celah. Yang kedua, harus dilakukan dengan pengawasan dan ketelitian oleh sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan dan profesional yang lainnya demi berlangsungnya regulasi layanan AI ini. Yang ketiga, kerjasama tenaga medis dengan AI dapat menghasilkan diagnosis yang akurat dan efektif. Dan yang keempat, AI dapat membantu mengurangi pemeriksaan yang berulang yang dimana biasanya memakan banyak biaya dalam prosedurnya. Selanjutnya, pembahasan akan lanjutkan dengan materi peluang inovasi teknologi. Baik, perkenalkan nama saya Ida Yugedesta Dewi. Untuk materi peluang inovasi teknologi ini sebenarnya sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, namun di sini saya akan menekankan bahwa ada 4 peluang utama AI dalam bidang kesehatan. Yang pertama yaitu AI dapat meningkatkan akurasi dan juga efisiensi dalam mengidentifikasi penyakit. Yang kedua yaitu AI dapat membantu keamanan dan juga melindungi data pasien. Yang ketiga, AI dapat menjadi teknologi transformasional khususnya dalam bidang kesehatan. Yang terakhir yaitu AI dapat menjadi mitra strategis dalam bidang kesehatan untuk masyarakat. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai tantangan implementasi AI dalam medis. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Ayu Gedesta Dewi. Pada bab 2 ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan implementasi AI dalam medis. Nah, tentu penggunaan AI dalam mendiagnosis masih banyak mengalami permasalahan. Di sini saya akan membahas 2 kasus permasalahan. Pertama yaitu masalah etika. Ini mencakup adanya data privasi, keputusan, transparansi, dan juga akuntabilitas. Nah, AI masih banyak yang bersifat black box atau adanya proses tersembunyi dalam mekanismenya. Tentu ini akan menyebabkan sulitnya menjelaskan bagaimana hasil
keputusan tersebut dibuat untuk pasien, serta dapat menimbulkan banyak pertanyaan dari pasien dalam hasil diagnosisnya. Yang kedua yaitu masalah bias algoritma. Ini juga merupakan isu krusial dalam diagnosis. Nah, masih banyak algoritma yang beroperasi dengan data yang tidak representatif, seperti kelompok etnis minoritas. Seperti contoh yaitu dari studi kasus dari metodologi AI itu mendapatkan akurasi bahwa citra kulit gelap berkisar 27 hingga 36% lebih rendah dibandingkan kulit terang. Nah, ini membuktikan bahwa adanya bias algoritma dalam hasil mendiagnosisnya. Sekian, terima kasih. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai AI sebagai perspektif klinis dan humanistik. Perkenalkan, nama saya Igedena Rendra Dipa. Selanjutnya saya akan menjelaskan AI sebagai perspektif klinis dan humanistik. Di Indonesia, analisis hukum menyoroti pentingnya keamanan data dan regulasi yang kuat sebagai landasan pengembangan sistem medis AI yang aman dan efektif. Fakta ini menunjukkan bahwa isu-isu privat dan etika seperti pelanggaran standar keamanan data dan tanggung jawab malpraktek dapat diatasi melalui jalur hukum. Dengan regulasi yang tepat, AI dapat diintegrasikan ke dalam layanan tanpa membahayakan kesehatan pasien. Hal ini mendukung gagasan bahwa tantangan etika tidak selalu menghasilkan hal yang absolut, yang menyiratkan bahwa kebijaksanaan tata kelola dan kebijakan masih diperlukan. Undang-undang Transparansi dan Perlindungan Hukum memberikan keyakinan yang lebih besar terhadap penggunaan AI dalam dunia medis. Fakta menunjukkan bahwa sistem CDSS atau Clinical Decision Support System atau sistem pendukung keputusan klinis dapat meningkatkan parameter klinis yang signifikan seperti penyakit akut, contohnya cedera ginjal. Misalnya, menurut meta-analisis sistemik yang dilakukan oleh BMC Nephrology, penggunaan CDSS dalam pengobatan akut cedera meningkatkan hasil klinis pasien. Ini juga menunjukkan bahwa AI sebagai CDSS meningkatkan praktik klinis dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana hal ini mendukung gagasan bahwa meskipun algoritma AI mungkin memiliki bias, pelatihan yang akurat dan kumpulan data yang lebih representatif dapat mengurangi akan risiko hal tersebut. Setelah sesi pembahasan, kita sudah sampai di sesi penutup yang akan dibawakan oleh Jeremy, Gabriel, Gian, dan Katie yang akan menyampaikan kesimpulan argumentasi pada paper kita. Baik, untuk melanjutkan materi kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jeremy Alvan Samde, dan untuk menyimpulkan materi yang sudah kami bawakan, Artificial Intelligence atau AI semakin umum dipergunakan dalam bidang kesehatan, terutama pada diagnosa medis. Menganalisis data pasien seperti riwayat medis, hasil tes, dan informasi demografi untuk membantu dokter, semua dapat dilakukan dengan AI agar dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dua komponen AI utama yaitu machine learning dan natural language processing terus berkembang setiap harinya dan pada akhirnya akan diaplikasikan pada penanganan berbagai penyakit. AI sudah terbukti dapat menemukan pola medis secara akurat dalam diagnosis medis, meskipun akurasinya menurun pada saat diujikan dengan data eksternal. Efisiensi waktu, pengurangan biaya pemeriksaan berulang, serta mengurangi human error merupakan manfaat-manfaat dalam bekerja sama dengan AI. Karena AI tidak untuk menggantikan dokter, namun menjadi mitra yang strategis dalam melakukan pelayanan di bidang kesehatan. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Jabriel Mangera, dan simpulan selanjutnya yakni adanya tantangan implementasi AI dalam bidang kesehatan mencakup isu etika, perlindungan privasi dan data pasien, serta risiko bias algoritma yang dapat memengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, pelatihan bagi tenaga medis dalam pemanfaatan AI secara bijak disertai dengan data yang lebih bervariasi menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan teknologi ini sekaligus mendukung lahirnya perundang-undangan tentang AI yang lebih komprehensif. Dengan tata kelola yang tepat dan regulasi yang jelas, AI berpotensi besar untuk meningkatkan akurasi diagnosis, memperkuat kualitas layanan medis, serta menciptakan efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Namun, semua kemajuan tersebut tetap harus dijalankan dengan menjaga aspek humanistik, nilai moral, dan etika medis agar teknologi benar-benar menjadi alat bantu yang memperkuat peran manusia, bukan menggantikannya.
Baik, izin perkenalkan, saya Madibana dari Pramana dan saya akan melanjutkan penjelasan terkait saran. Saran yang pertama yaitu untuk pemerintah. Pemerintah diharapkan untuk menyusun regulasi yang jelas, objektif, dan adil terkait penggunaan AI di bidang kesehatan agar penerapan AI ini dapat menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, pemerintah diharapkan untuk melakukan dan juga memperkuat monitoring terhadap rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya yang menggunakan AI dalam pelayanannya. Gunanya untuk memastikan efektivitas, mencegah penyalahgunaan, serta mengurangi risiko terjadinya insiden. Selanjutnya, pemerintah diharapkan untuk berperan aktif dan juga mendukung perkembangan serta pemerataan AI di Indonesia, sehingga akan meningkatkan efektivitas dari kualitas pelayanan serta meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan medis di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Katy Juliet Enike Silaban dan saya akan menjelaskan saran bagi tenaga kesehatan. Dengan penggunaan AI, tenaga klinis dapat menjadi lebih cepat dan efektif dalam hal mendiagnosis, tes klinis, dan lain-lain. Namun, tenaga kesehatan tidak boleh mengandalkan penggunaan AI secara sepenuhnya. Dalam penggunaan AI untuk mendiagnosis, tenaga medis tetap harus menjadi decision maker atau pembuat keputusan terakhir bagi prosedur-prosedur selanjutnya yang diberikan kepada pasien. Oleh karena itu, seperti yang sudah dijelaskan di awal, tetap dibutuhkan keseimbangan antara penggunaan AI dan ketelitian tenaga medis untuk menghasilkan performa yang maksimal dan memuaskan. Selain itu, melindungi privasi dan data pasien saat menggunakan AI dalam pelayanan kesehatan juga sangatlah penting. Agar AI dapat berjalan dengan baik dan akurat, seringkali dibutuhkan data pasien yang besar dan detail. Jika data tidak disimpan dengan baik, data tersebut dapat disalahgunakan dan diakses oleh orang-orang yang tidak berhak melihatnya. Rumah sakit dan tenaga medis lainnya harus memastikan data pasien disimpan dengan aman dan memberikan akses hanya kepada orang yang berwenang. Oleh karena itu, penyedia layanan kesehatan dapat menggunakan teknologi AI sambil mempertahankan privasi pasien dan hak mereka. Sekian pembahasan kami mengenai paper kami dari kelompok Jonas Salk. Semoga paper argumentatif kami dapat memberikan wawasan dan inovasi baru dalam dunia teknologi di dalam dunia medis. Terima kasih dan sampai jumpa.